Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa, kita dapat dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan pemirsa, kali ini kami bersiaran langsung dari Masjid Jan Nabawi Banjarwijaya, Jalan Wijaya Kusuma, Piris Pelawat Indah, Cipondoh, Tangerang. Adapun tema yang akan kita bahas pada hari ini sangat menarik pemirsa, yaitu hati-hati berteman dengan setan. Karena seperti yang kita tahu pemirsa, setan tidak akan berhenti menggoda manusia sampai akhir waktu. Saya Sabrina Reisa, tentunya tidak sendiri, bersama dengan sahabat saya Mas Sofyan yang telah hadir bersama para narasumber yang siap untuk berbagi ilmu. Silakan Mas Sofyan. Baik, terima kasih Sasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita dipertemukan kembali dalam Damai Indonesiaku. Dan betul sekali apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi Sasa dengan tema yang sangat menarik sekali ini, dengan yaitu hati-hati berteman dengan syaitan. Insya Allah guru-guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita yang akan memberikan tausiah kepada kita semuanya. Ada Habibana Habib Ahmad Al-Kaf, kemudian juga ada Ustadz Randy Tanjung, dan juga ada Ustazah Lulu Mufliha. Dan seperti biasa pemirsa, di Damai Indonesiaku hari Ahad ini ada yang spesial di segmen 4 dan 5. Kita hadir ada segmen Dai Muda Pilihanku. Di segmen ini kita mengajak para santri di seluruh Indonesia untuk berkompetisi menyampaikan tausiah. Nanti di segmen 4 dan 5 ya. Dan pemirsa, langsung saja kita simak tausiah dari guru kita Ustadz Randy Tanjung dengan subtema Setan adalah Musuh yang Nyata. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita, selamat mengikuti.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Damai Indonesiaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita bersama Habib Ahmad Al-Kab dan juga Ibu Ustazah Siti Lulu Mupliha dan juga MC kita, serta hadirin jamaah Masjid An-Nabawi yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua pasti telah memberikan sebuah pedoman bagi kita agar kehidupan kita bisa berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul? Allah Subhanahu wa taala amat sangat membenci bagi hambanya yang selalu mengikuti tipu daya setan. Apa itu setan? Setan itu pada mulanya adalah yaitu seorang yang namanya iblis. Jadi setan itu adalah dari iblis. Nah, kenapa dia disebut dengan setan? Sebelumnya adalah asal muasalnya adalah iblis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 34, dikatakan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Allah ketika itu memerintahkan kepada semuanya beserta para malaikat untuk sujud kepada Adam. Siapa yang gak mau sujud ketika itu? Yaitu adalah iblis. Aba wastakbar. Dia tidak mau sujud kepada Adam sebagai sujud penghormatan kepada Adam, dan juga dia punya rasa sombong karena dia merasa diciptakan lebih mulia, yaitu diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Nah, ketika sifat inilah yang tidak mau, yang enggan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, dia baru dikatakan sebagai iblis. Kenapa dikatakan sebagai iblis? Karena dia tidak mentaati perintah Allah. Bahkan kata Allah, bukan karena masalah sujudnya kepada Adam, bukan. Akan tetapi kata Allah, itu adalah perintah dariku, kata Allah. Itu perintah Allah, bukan karena perkara sujudnya. Begitu juga kita sebagai manusia, kita mau sholat ataupun tidak, itu bukan urusan Allah. Kita tidak sholat tidak berkurang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Kita semuanya enggak sholat, enggak beribadah, tidak berkurang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini adalah sholat, itu merupakan kebutuhan kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat siapa yang menyuruh kita ibadah. Siapa yang menyuruh kita yang namanya sholat? Ketika Allah yang menyuruh kita, Allah yang telah menciptakan kita, di sanalah kita harus melakukan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan ini ibu, asal muasalnya tadinya dari iblis. Nah, di ayat yang lain Al-Kahfi ayat 50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni papasaqo an amri rabbi. Ternyata iblis ini dari golongan jin, ibu. Bu, iblis dari golongan jin. Jadi Pak, ternyata kalau seandainya ada yang bilang dari golongan malaikat, salah. Kata Allah, iblis ini adalah dari golongan jin yang tadinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya menjalankan perintah Allah, namun karena kesombongannya, namun karena perbuatan fasiknya yang tidak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka disebutlah yang namanya
iblis. Nah, ketika tidak menjalankan perintah Allah, dia bersifat enggan, dia bersifat sombong, masih dikatakan iblis, Pak. Masih dikatakan iblis. Kapan dikatakan dinamakan dalam Al-Quran itu setan? Manakala ketika iblis itu mulai mengancam, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya akan berjanji untuk mengganggu setiap anak keturunan Adam." Ketika ia mulai mengganggu, maka disebutlah yang namanya setan. Tuh tadinya dari golongan jin, beribadah, taat kepada Allah, kemudian tidak mau sujud kepada Adam, sujud penghormatan, maka disebutlah yang namanya iblis. Iblis tidak mengganggu, hanya dia tidak taat kepada Allah, punya sifat sombong, maka dikatakan iblis. Makanya manusia yang masih punya dalam dirinya kesombongan, silakan bersaing dengan iblis. Kira-kira bisa menang gak kita? Jadi yang pada saat sekarang ini masih punya rasa sombong dalam dirinya, udah kelewat. Iblis udah lebih dahulu punya sifat sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika ia mulai mengganggu manusia, maka ia dikatakan setan, ya. Kata Allah, Allah mengingatkan kepada kita bahkan di dalam Al-Qur'an menjadi sejarah bagaimana Allah itu peduli kepada hambanya. Ingat, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah, jangan ngikuti itu. Jangan ngikuti yang namanya ajakan-ajakan setan. Allah mengingatkan kepada kita, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kita. Ketika kita tahu dia adalah musuh kita, pasti dia akan tidak berbuat baik kepada kita. Betul nggak? Kalau kita tahu dia adalah musuh kita harus waspada, Ibu. Ketika kita tahu dia adalah musuh kita harus berhati-hati. Allah begitu amat sangat sayang kepada kita, maka kita harus berhati-hati dengan tipu daya setan. Bahkan ketika kita ibadah pun, kita pun harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala karena selalu yang namanya digoda oleh setan. Maka dengan mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita berlindung kepada Allah dari godaan-godaan setan. Ibu-ibu ketika ngaji juga sama, digoda sama setan, hati-hati. Ketika ngaji hilangkan gengsinya tuh, pakai gelang secukupnya, pakai cincin secukupnya. Kalau nanya tangannya biasa aja, jangan nanya Ustadz gitu ya. Nggak taunya gelang semua banyak, Masya Allah ya. Hati-hati, itu tipu daya setan. Mudah-mudahan kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Ustaz Reni Tanjung. Boleh duduk kembali. Masya Allah, paparan yang sangat luar biasa sekali, tausiah yang disampaikan oleh beliau. Hati-hati, ada tahapan-tahapan yang tadi disampaikan oleh beliau. Ketika kita sudah sampai tahapan sombong, atau bahkan ketika kita sudah sampai ke tahapan yang suka mengganggu orang, jangan-jangan kita termasuk dari golongan iblis ataupun setan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lantas seperti apakah golongan atau manusia atau orang yang termasuk golongan-golongan yang termasuk setan ini? Insya Allah akan dijelaskan lebih lebar lagi oleh guru kita Ustazah Lulu Mufliha usai jeda. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.